Saya pengen nanya, kenapa sih negara-negara Arab ini nggak pernah ngebantu? Itu juga pertanyaan sebagian besar daripada kita. Kenapa negara-negara Arab itu tidak membantu orang-orang Palestina? Maka yang paling menyayat hatiku ketika kemarin terjadi pembantaian besar-besaran di Rafah itu, yang barusan terjadi, itu ada satu surat yang ditulis oleh seseorang anak kecil. Dia suratnya dengan tulisan anak kecil yang sangat nggak rapi. Dia tulis begini, kalau kalian menemukan surat ini berarti aku sudah syahid, dan aku akan syahid. Maka pertama kali kalau aku syahid adalah aku tidak akan pernah memaafkan penguasa-penguasa negeri-negeri Arab. Dia bilang, kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kami dan harusnya membantu kami. Karena Arab dengan mereka itu nggak ada bedanya sebenarnya. Dan dulunya mereka bareng bersama-sama. Nah, tapi kita lihat juga pertanyaan kenapa orang-orang Arab itu tidak mau membantu Palestina padahal sudah di depan mata mereka. Misalnya contoh, Rafah itu kan perbatasan Mesir. Artinya Mesir itu melihat dengan mata dan kepala mereka, bahkan menghalangi orang-orang untuk keluar dari sana ataupun membantu orang-orang dibunuh di sana. Apalagi Yordan, itu kan di sebelahnya West Bank, dan mereka menyaksikan juga pembunuhan-pembunuhan itu terjadi. Tapi kenapa mereka nggak mengerahkan militer, tapi cuma memberikan bantuan-bantuan lewat udara aja, dan itu juga menimbulkan banyak problematika yang lain. Atau misalnya Arab Saudi atau Suriah atau segala macamnya, maka kita bisa katakan ini terjadi karena memang mereka tidak punya sebuah niatan atau tidak punya sebuah ikatan, tidak punya sebuah tujuan untuk membebaskan Palestina. Memang karena itulah mereka tidak melakukan itu. Gamanya gini Mas, coba kita lihat ya. Kalau ada yang bilang, ya karena mereka juga punya urusan sendiri-sendiri. Kalau mereka berbuat sesuatu, nanti mereka gimana kalau mereka malah justru diserang sama Amerika atau diserang sama Israel, atau nanti mereka ekonominya kacau atau mereka dapat sanction dan segala macamnya. Sekarang aku mau tanya sama Mas, kita kan harus mendefinisikan tujuan kita berbuat itu apa ya. Contoh kayak gini, kalau Mas Adit ngelihat ada orang di jalan digebukin misalnya, Mas lewat pakai mobil yang gebukinya orang gede dan kemudian dia punya senjata lebih advance daripada Mas, golok, Mas turun atau enggak? Turun. Yakin? Ya agak mikir. Aku juga mikir. Kalau pakai golok agak mikir sih. Aku juga mikir. Ya, Tapi mikirnya turun dulu kan? Tapi turun ke ya. turun dulu yang penting. Betul. Aku juga mikir. Aku mikir juga. Aku mungkin malah nggak turun aku. Aku mikir. Dan yang aku lakukan paling ya, yang aku lakukan akan lewatin situ, lalu aku telepon pihak berwajib. Iya benar. Nah gitu kan ya. Karena aku akan mikir juga kalau aku turun karena dia seperti itu. Nah itu berarti aku akan nolong dia tapi tidak secara langsung kan gitu kan ya. Tapi bagaimana kalau yang digebukin itu adalah bapak kita atau ibu kita? Yang ngebukin pakai golok, turun nggak? Turun. Turun. Oh, turun. Kenapa turun? Karena keluarga masih bagian dari Keluarga. bagian dari kita. Mau gue kebacok, mau gue nanti kalah, mau gue menang, bodoh amat. Yang penting gue turun dulu. Ya. Berarti kalau kita ngelihat itu keluarga kita, orang yang dekat sama kita nggak mikir ulang. Tapi kalau itu bukan orang yang dekat, kita mungkin